Oke, kita coba menyelesaikan pertidaksamaan ini. Kita punyai pertidaksamaan 3x kuadrat minus 8x tambah 10 itu kurang dari sama dengan 2x kuadrat minus 4x tambah 31. Maka kita bisa memindahkan ruas. Oke. Bagaimana jika kita pindahkan semuanya saja langsung? Maka 3x kuadrat minus 8x tambah 10 kurangkan 2x kuadrat tambah 4x minus 31. Tentu tandanya tidak berubah karena ini hanya operasi pengurangan. Ini menjadi 0, kurang dari 0. Sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat minus 2x kuadrat itu adalah x kuadrat, minus 8x tambah 4x itu adalah minus 4x, dan 10 min 31 itu adalah minus 21 kurang dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita ingin memfaktorkan bentuk ini. Oke, ini adalah bentuk umum. Oke, kita sudah selesai bentuk umumnya. Langkah berikutnya kita tinggal mengikuti prosedurnya. Oke, jadi faktorkan. Ya, untuk memfaktorkan kita cukup mencari akarnya. Oke, karena kita sudah tahu dari pelajaran tentang persamaan kuadrat, kita bisa memfaktorkan berdasarkan akarnya. Oke, sebagai contoh, kita mencari akarnya kita pakai rumus ABC. Oke, ini rumus ABC. Itu adalah minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC. Oh iya, kebetulan ini koefisien sudah positif, jadi tidak ada masalah. Sehingga ini akan menjadi per 2A. Ini akan menjadi minus 4 plus minus akar minus 4 kuadrat minus 4 kali 1 kali minus 21. Oke. Per 2. Oke, A-nya 1. Maka hasilnya adalah 4 plus minus akar dari 16 tambah 84 per 2. Ya, ternyata ini adalah 4 plus minus 10, 100 diakarkan jadi 10 per 2. Oke. Jadi akarnya X1 kita ambil yang plus, maka hasilnya adalah 7. Jika kita ambil yang minus, maka hasilnya adalah minus 3. Oke. Dengan demikian kita bisa faktorkan menjadi X minus 7 minus akar yang pertama kalikan dengan X minus 3. X minus 3. Oke. Sehingga ini hasilnya kita inginkan kurang dari sama 0. Maka ini bisa kita tulis sebagai X minus 7 kali X plus 3 kurang dari sama 0. Kemudian langkah berikutnya adalah pembuat 0. Itu bisa kita lihat bahwa pembuat 0-nya adalah 7 dan minus 3. Kita batasi minus 3 dan 7. Terus kita periksa nilai di batas ini. Minus 3 tentu nilainya adalah jadi minus 3 minus 7 minus 3 plus 3 itu hasilnya adalah 0. Tentu ini kurang dari sama dengan 0, benar. Maka ini termasuk 7 minus 7 kali 7 tambah 3 itu hasilnya adalah 0 juga. Ini juga termasuk. Kemudian untuk yang kurang dari minus 3 itu bisa kita ambil nilainya untuk kurang dari minus 3. Misalnya kita ambil minus 4, maka hasilnya minus 4 minus 7 kali minus 4 plus 3 hasilnya adalah minus 4 minus 7 itu adalah minus 11 dikalikan dengan minus 1 hasilnya ada 12, sehingga di sini positif. Kemudian di antara minus 3 dan 7 kita ambil 0, misalnya 0 minus 7 kali 0 plus 3 itu hasilnya adalah minus 21. Maka di sini minus. Ya, karena negatif ya, kita cukup perhatikan tandanya saja. Kemudian untuk yang besar dari 7 misalnya kita ambil 8, maka 8 minus 7 kali 8 plus 3 itu adalah 1 kali 11. Hasilnya adalah 11, ini besar sama dengan 0. Jadi ini positif. Nah, kita ingin nilai yang kurang dari sama dengan 0, sehingga kita cukup ambil nilai di sini. Karena nilai di sini dijamin kurang dari sama dengan 0. Jadi solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah minus 3,7 interval tertutup. Karena minus 3 dan minus 7 membuat sisi kanannya 0. Oke.
Oke, berikut adalah contoh soal yang agak sedikit aplikatif, jadi dan menantang. Kita ingin dan membutuhkan sedikit pemahaman tentang persamaan kuadrat, grafik fungsi persamaan kuadrat. Ya, Anda bisa lihat lagi kapan mereview lagi pelajaran tentang grafik persamaan kuadrat, grafik fungsi kuadrat. Oke, jadi kita diminta mencari nilai P, semua nilai P, agar fungsi kuadrat P plus 1 kali X kuadrat minus 2PX tambah P min 4 itu bernilai negatif untuk semua X. Oke. Oke, kita tahu fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu adalah pemetaan dari fx ke suatu nilai. Jadi inputnya x, memetakan suatu nilai. Kemudian kita bisa untuk setiap x kita dapatkan nilai fx. Kemudian kita gambarkan grafiknya. Oke. Jadi grafik persamaan kuadrat itu bisa berbagai macam bentuknya, bisa seperti ini. Oke. Bisa di bawah sedikit. Oke. Bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Okay. Nah, kita tahu bahwa grafiknya itu di sini nilai x dan di sini nilai fx ya. Jadi seperti itu menggambar. Y merupakan nilai fx-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita ditanya ingin grafik fungsi kuadrat itu bernilai negatif. Agar fungsi kuadratnya selalu bernilai negatif. Artinya apa? Karena nilai y-nya ya, f-nya, f-nya selalu bernilai negatif, maka kita inginkan agar dia selalu di bawah. Ini akan selalu bernilai negatif karena nilai y itu sama dengan f-nya x-nya. Y sama dengan fx. Kita ingin f-nya selalu bernilai negatif, maka y-nya harus di bawah. Jadi selalu begini. Syarat ini, jika Anda ingat, yang Anda bisa review lagi, itu adalah syaratnya koefisien terdepannya. Koefisien x kuadratnya itu negatif. Dan, disini kita pakai penghubung dan. Diskriminannya, atau diskriminan itu rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Itu diskriminannya itu juga negatif. Ini untuk menjamin tidak ada akar, artinya tidak ada perpotongan dengan sumbu x. Kemudian koefisien x kuadrat negatif untuk menjamin kurvanya terbuka ke bawah. Nah, kita cukup menyelesaikan pertidaksamaan yang dihasilkan dari sini. Kita tahu koefisien x kuadrat negatif, maka syaratnya itu adalah syarat 1. Itu adalah P plus 1 itu kurang dari 0. Ini adalah pertidaksamaan linear dan kita bisa langsung mendapatkan solusinya adalah P kurang dari minus 1. Sementara syarat kedua itu adalah diskriminannya kurang dari 0. Artinya B kuadrat min 4AC itu harus kurang dari 0. Kita bisa masukkan saja nilai B-nya itu adalah minus 2P kuadrat minus 4 dikali A itu P plus 1 dikalikan C itu P minus 4 itu harus kurang dari 0. Jadi solusinya ini adalah 4. 4P kuadrat minus 4 kali P plus 1 P minus 4 kurang dari 0, maka hasilnya adalah 4P kuadrat kurang dari 4 kali P kuadrat. Ini kita kalikan P kuadrat minus 4 minus P tambah P minus 4 kurang dari 0, sehingga hasilnya adalah 4P kuadrat kurang 4P kuadrat tambah 4P minus jadi ini ya, ini kita selesaikan dulu, ini jadi minus 3P. Minus 3P min 4, sehingga hasilnya adalah 4P kuadrat minus 4P kuadrat tambah 12P kurang 16 itu kurang dari 0. 24 tambah 16. Sehingga solusinya adalah 12P tambah 16 itu kurang dari 0. Dan ternyata kita tidak mendapatkan pertidaksamaan kuadrat, justru hanya persamaan linear, sehingga kita bisa dapatkan solusinya haruslah P kurang dari
minus 4/3. Oke. Kita cukup mencari irisan dari P kurang dari min 1 dan P kurang dari min 4/3. Ya, min 1 itu ada di sebelah sini misalnya. Minus 4/3 itu lebih kecil dari min 1. Ya, jadi di sini. Jadi ini adalah interval yang dari min 1 dan ini interval dari min 4/3. Sehingga irisannya tentu saja hanyalah yang kurang dari min 4/3. Jadi solusinya adalah X kurang dari min 4/3. Atau jika kita tulis dalam notasi interval, ini notasi himpunan. Notasi intervalnya adalah dari minus tak hingga sampai minus 4/3. Oke, ini adalah solusi dari pertidaksamaan kuadrat. Jadi kita sudah mendapatkan semua nilai P agar grafik fungsi ini selalu bernilai negatif. Oke. Ini kita sudah bisa menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Di berikutnya kita akan mempelajari pertidaksamaan yang terakhir, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak.